Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Kali ini banyak pertanyaan ya sebelumnya mengenai karantina yang dibebaskan. Kan sudah saya upload ya kemarin. Kalau mereka yang sudah vaksin 2 kali sukses dan memasang aplikasi KUV akan dibebaskan untuk karantina di Korea bila masuk ke Korea ya. Nah, itu pun berlaku mulai tanggal 1 November. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kisah tentang pekerja itu walaupun bukan berasal dari Indonesia tapi berasal dari negara T. Sebelumnya dia itu sebenarnya sih kerjanya di sini itu statusnya itu dia sudah tidak mempunyai identitas ya, alias fisabilillah, alias ilegal atau swasta ya. tapi setelah saya ke kantor polisi, sebenarnya dia ini sudah beberapa kali melakukan pelecehan seksual. Nah, yang perlu kamu perhatikan di sini bila kamu fisabilillah ya, sebenarnya mereka yang ada di sekitar kamu atau misalkan seperti instansi pemerintah seperti imigrasi, kantor polisi atau notong itu tidak tahu. Asal kamu tidak tahu dan tidak berantusias untuk kamu dipulangkan atau melaporkan kamu, itu tidak berantusias asalkan kamu di Korea sini cuma satu, tujuan kamu bekerja dan tidak membuat masalah gitu ya. Nah, kalau kamu buat masalah pasti mereka, bapak kantor polisi, bapak yang bekerja di kantor instansi yang lain itu sebenarnya bilangnya langsung ke pelakunya itu begini, kenapa kamu harus melakukan perbuatan jahat, kriminal, apalagi itu yang menjadi korban adalah orang Korea ya. Orang Korea tersebut ya pasti mereka tahu undang-undang yang ada di sini ya, tapi kita sebagai pekerja di sini, apalagi pendatang orang asing gitu, kalau kita tidak mengikuti aturan yang ada di sini atau tempat kamu tinggal di sini, maka yang pasti kamu bisa dipulangkan ya. Tapi kalau misalkan kamunya orang bukan orang swasta tapi orang legal atau yang punya identitas, yang pasti kamu pasti dipenjara di sini. Tapi kalau misalkan kamu mengakui semuanya yang telah kamu perbuat, itu sebenarnya ringan. Cuman karena dia itu cuma melakukan pelecehan seksual atau menyentuh mereka pun tidak tahu kalau menyentuh itu tidak apa-apa kalau di negara mereka ya. Tapi kalau di negara sini itu adalah pelecehan seksual, salah satu tindak kriminalitas yang telah ada patokannya undang-undang yang ada di sini. Jadi untuk kamu sekalian, fisabilillah tidak masalah asal kamu tahu aturan yang ada di Korea. Bila tidak tahu, kamu bisa tanya kepada orang sekitarnya atau shelter yang ada di tempat kamu, apakah seperti ini tindakan kriminal atau bukan, atau kamu bisa berkonsultasi kepada konsultasi hukum yang lainnya yang tidak ada biayanya yang pasti ya. Nah, di situ kamu bisa tanyakan apakah saya bertindak seperti ini juga termasuk kriminal. Nah, bukan itu saja ya, cuma menyentuh tubuh wanita yang tidak dikenal atau tidak mempunyai izin, itu semuanya itu adalah pelecehan seksual. Di sini salah satunya teman kita kemarin yang telah ditangkap kantor polisi dan dia akan segera dipulangkan, tapi sebelumnya dia akan diantar ke imigrasi untuk penjara sementara sambil menunggu tiket atau menunggu kedutaan yang akan memberikan paspor jika paspornya itu sudah mati ya. Tapi kalau misalkan paspornya masih hidup, prosesnya mudah, mereka akan menunggu sampai ada tiket. Nah, tiket pun itu kalau mereka harus ada punya uang atau tiket, persiapan tiket untuk beli tiket ya. Nah, di situ sebenarnya dia itu tetap tidak mengakui karena dia itu tidak merasa bersalah gitu. Tapi setelah
di sini ada banyak mata-mata ya, yang saya maksud mata-mata di sini adalah CCTV. Nah, CCTV di situ kan ditunjuk dan ditunjukkan kepada tersangka tersebut kalau CCTV itu adalah bukti dari tindak kriminal yang telah dia buat tadinya. Nah, sebelumnya dia itu tetap tidak mau mengakuinya sampai interogasi selesai gitu. Tapi akhirnya dia merasa supaya hukuman dia itu tidak diberatkan. Kenapa dia tidak mengaku? Karena dia takut kalau nanti dipulangkan gitu. Nah, itu adalah salah satu resiko dari perbuatan kamu tadi. Bila kamu tidak mengaku atau emang telah mengaku, itu resikonya seperti itu, kamu bisa dipulangkan untuk fisabilillah ya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, yang kedua adalah kemungkinan teman-teman ada juga yang memungut kartu ATM yang tidak kamu ketahui itu ya. Kamu bisa langsung memberikan kepada kantor polisi setempat ya. Bila kamu gunakan, kamu juga termasuk tindak kriminal juga itu. Nah, di situ kamu juga pada tahun yang lalu pun juga terjadi pada orang Indonesia juga ya di situ. Nah, dia itu memungut dan memakai kartu tersebut, dan setelah itu dia membelanjakan kartu kredit tadi. Nah, di situ sebenarnya ada kan, kalau kamu belanja itu pasti ada SMS ya, pemberitahuan ya, bila uang kamu keluar di sini. Nah, di situ dianya juga tidak mengaku sebenarnya, cuman karena CCTV ada buktinya tadi, CCTV terus kwitansi pembelian, terus di situ juga ada saksi juga. Nah, di situ pun juga dia akhirnya damai dengan yang mempunyai kartu tadi. Cuma dia juga dikenakan denda juga ya, Habigem, uang denda atau uang damai tersebut berapa nominalnya yang sesuai dia minta. Setelah itu baru dia akan menulis Habiso, surat perdamaian gitu. Nah, setelah itu jejul itu maksudnya itu dilampirkan ke kantor polisi tadi supaya kasusnya itu selesai gitu. Nah, yang terakhir barusan juga tahun yang lalu mungkin ya, atau tahun yang lalu itu juga orang Indonesia pun belanja. Sebenarnya dia itu nggak tahu ya, pikirannya itu dia itu lupa atau gimana, itu sampai nggak bayar gitu ya. Sebenarnya dia membawa kalengan sesuatu ya, vitamin lah ya kalau kita bilang itu. Nah, yang lainnya itu dia itu sudah bayar, kuitansinya ada, cuman yang terakhir barangnya itu tidak dimasukkan ke tempat pembayaran tadi supaya semuanya dibayar gitu ya, tapi dimasukkan di kantongnya. Nah, di situ CCTV pun juga ada di situ. Sambil lihat di CCTV itu ternyata gelagatnya dia itu kayak mencuri gitu kalau orang lihatnya ya. Tapi kalau saya sendiri lihat sih sebenarnya ya, kok ya gini, kok merasa ini kok nggak dikeluarkan aja sebelumnya. Kalau misalkan emang ragu ini dibayar atau belum, coba tanyakan saja di situ ya kan. Kamu bisa tanya pun tidak dipungut biaya gitu. Jadi untuk teman-teman yang di sini supaya aturan undang-undang yang ada di Korea kamu taati, supaya kamu juga bisa kerja sampai kamu mengumpulkan uang dan juga selamat dan membawa nama baik negara Indonesia, pulang balik ke Indonesia dengan nama baik, tidak dengan kalau kita borgol ya, bukannya nanti pulangnya diborgol gitu, tapi kan itu kan nanti kalau kamu misalkan berbuat kejahatan, kamu yang pasti tidak bisa balik ke sini. Cuman pesan saya, jaga kesehatan kamu dan supaya kamu selalu ingat akan keluarga yang di rumah supaya kamu tetap semangat. Terima kasih, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.